Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk bahasan hari ini yang akan kita sebentar. Ya, jadi untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu stunting itu sendiri. Sebenarnya stunting itu sudah tidak terlalu asing ya, khususnya di kita kesehatan. Tapi kenapa kita harus terus mengulang-ulang kembali? Karena ini hal yang penting dan bisa menyamakan kembali persepsi. Kemudian kita bisa lihat bersama bagaimana prevalensi dari stunting dan COVID ya, karena terkait di masa yang belum ada, kita belum tahu ujungnya kapan berakhir. Kemudian tantangan program stunting dan apa kendala pelaksanaannya. Kemudian bagaimana pencegahan stunting di masa pandemi COVID ini dan operasional posyandu yang bisa diterapkan ya dalam pelaksanaan, dan rekomendasi utama apa bagi tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID, serta bagaimana peran perawat dalam edukasi. Ya, baik. Jadi untuk yang pertama saya sampaikan kembali berdasarkan dari Kemenkes bahwa stunting itu adalah kekurangan gizi yang terjadi pada jangka waktu yang lama atau kronis. Jadi dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Atau biasa yang kita sering dengarkan tidak asing adalah 1000 HPK ya, atau 1000 hari pertama kehidupan. Yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar umurnya. Nah, jadi mulai dari ibu hamil ya, trimester pertama itu sampai 2 tahun itu anak mengalami gangguan ya, mengalami gangguan. Jadi bukan berarti nanti anak yang sudah melewati usia 2 tahun itu akan terlambat ya, akan sudah terlambat untuk bisa memperbaiki ya. Jadi untuk mengurangi atau mencegah stunting ini memang dimulai sejak trimester pertama kehamilan sampai usia 2 tahun. Nah, berdasarkan Permenkes ya, jadi ada standar antropometri tahun 2020 yang terbaru. Nah, itu di sini kita bisa lihat bahwa untuk penilaian status berdasarkan panjang badan per umur atau tinggi badan per umur pada usia 0 sampai 60 bulan ya, atau usia 0 sampai 5 tahun, itu kita bagi menjadi sangat pendek dan stunted, ada normal ya, jadi ada normal dan tinggi. Nah, jadi untuk yang sangat pendek di sini kurang dari -3 SD, dan yang pendek itu -3 SD standar deviasi sampai kurang -2 standar deviasi. Nah, yang perlu diketahui, jadi kita lihat dari gambar di sini, apakah anak ini stunting pada usia 8 tahun. Nah, perlu diketahui bahwa tidak selamanya anak yang pendek itu kita katakan dia stunting, atau anak yang cebol ya, atau anak, kalau orang awam biasanya mengatakan kerdil ya, kerdil, pendek ya, kecil. Nah, kalau bahasa kesehatan ini dikatakan stunting, tapi tidak selamanya anak yang pendek itu mengalami stunting, karena bisa dipengaruhi oleh faktor genetik ya, bisa karena orang tuanya, bisa juga karena memang pengaruh hormonal ya, pengaruh hormon, jadi kekurangan hormon growth hormon menyebabkan pertumbuhannya melambat. Nah, jadi kalau kita lihat anak-anak sekarang dibandingkan dulu, anak sekarang itu kecil-kecil ya perawakannya. Jadi anak yang SMP itu seperti anak SD. Ya, kebalikannya bahkan malah ya, Jepang dulu, ini sekarang Jepang malah tinggi. Nah, jadi yang dimaksud stunting ini yang mengalami masalah gizi kronis. Ya, jadi bukan berarti dia pendek langsung dijudge sebagai stunting, tidak ya, belum tentu. Lihat kembali bagaimana genetik orang tuanya, dan lihat kembali bagaimana riwayat ya, bagaimana riwayat kesehatannya ya, apakah anak suka sakit-sakitan, apakah dia menderita memang kekurangan gizi. Nah, itu yang dikatakan kronis. Nah, kalau kita melihat ini data terbaru ya 2020 dari UNICEF, WHO ya, ini ada 3 sumber di sini. Nah, ternyata secara global itu angkanya 21,3%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Indonesia ini warna pink. Jadi persentasenya itu melebihi nilai rata-rata global ya, 21,3%. Ini ada data juga yang sebelumnya. Kalau ada data sebelumnya WHO 2018, Indonesia itu menduduki peringkat kelima seluruh dunia kejadian stunting. Dan kalau di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Timor Leste, kemudian
Timur Leste, India, ya, baru Indonesia. Nah, inilah fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana kita harusnya bisa menurunkan khususnya di bidang kesehatan. Nah, itu yang di dunia. Nah, kalau yang di nasional kita melihat berdasarkan Riskesdas di sini, Riskesdas 2018, nah persentasenya itu 19,3%, ya masih lebih tinggi. Nah, ini memang ya. Jadi penilaian itu sebenarnya untuk menilai antropometri status gizi ada 3 indikatornya, ya, 4 dengan IMT. Nanti kita akan lihat bersama. Ya, paling tinggi memang pendek, disusul dengan sangat pendek. Nah, sementara kalau kita melihat dari secara keseluruhan data 2007 sampai 2019 itu memang mengalami penurunan kurang lebih 1,6%. Jadi diharapkan makin turun. Jadi di satu sisi memang secara nasional balita ya itu menurun, tetapi di sisi lain dari berbagai daerah ya itu masih ada yang tinggi. Ya, Indonesia ini di tahun 2013 itu sebesar 37,2%, ya, kemudian di 2018 itu ya 30,8%. Memang ya secara nasional itu memang mengalami penurunan, tetapi masih di seluruh dunia itu masih di atas 30 tadi ya, 30-an ya persen. Nah, Sulawesi Selatan sendiri, nah ini angkanya juga di atas nilai rata-rata nasional, jadi dari ujung DKI paling sedikit ya sampai di ini. Nah, ternyata Sulawesi Barat, nah kenyataannya melebihi Sulawesi Selatan. Nah, jadi inilah salah satu upaya ya dari pemerintah daerah untuk mengadakan webinar ini. Ya, ini hanya persentase ya Makassar dan Sulsel. Nah, ini data, mohon maaf, data yang hanya kami dapatkan ya, mungkin ada yang terbaru nanti akan dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari data ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2017, ada Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, Mamuju, Polewali Mandar, serta Mamuju Utara. Yang paling tinggi adalah Majene. Ya, kemudian sebentar ada. Sebentar. Ya, kita lihat ini yang 2016 yang berwarna kuning itu ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami peningkatan. Ya, jadi Mamuju Tengah, secara keseluruhan Sulawesi Barat mengalami peningkatan sedikit ya di data 2016 ya, tapi laporan dari Sulawesi Barat Dinas 2017 ini mengalami peningkatan sedikit. Jadi upayakan bisa menurun ya. Polewali Mandar ini sedikit penurunan, kemudian Mamuju dan Mamuju Utara. Ya. Tunggu sebentar. Mohon maaf ini tadi tidak bisa di. Oke. Ya, berdasarkan data UNICEF 2020 juga ya bahwa memang COVID ini terus menerus ya secara global, yang dampaknya bukan hanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya, itu memiliki dampak ya terhadap anak-anak khususnya. Ya, baik dari sisi imunisasi ya maupun dari program-program yang lainnya. Nah, kita lihat di sini lebih dari 117 juta anak terinfeksi dan terdapat 37 negara yang kemungkinannya itu tidak mendapatkan vaksin campak. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya antara campak ya dengan COVID? Ya, jadi ternyata campak itu lebih berbahaya ya apabila anak-anak itu sudah terkena. Jadi ternyata dari hasil yang dipaparkannya oleh dinas ya itu
ternyata data yang bulan Januari sampai Februari itu memang tinggi ya capaiannya. Jadi capaian imunisasi campaknya itu tinggi untuk di Indonesia, tapi pada bulan Maret, April itu mengalami penurunan karena di situ puncak-puncaknya terjadi COVID, kemudian PSBB juga, akhirnya terjadi penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap. Ya, terutama itu adalah campak. Ya, jadi campak ini yang biasa kita berikan imunisasi pada anak itu usia 9 bulan ya, usia 9 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian imunisasi MMR ya, yang biasa kita sebut itu measles ya, measles, mumps dan rubella ya. Nah, ternyata COVID ini 19 daya tularnya itu sekitar 1,5 sampai 3,5 orang, sedangkan untuk campak ini sendiri itu bisa menularkan ke 18 orang. Ya, jadi seseorang anak karena akibat efek dari COVID ini, akibatnya pelayanan dasar seperti posyandu itu tidak terjadi untuk beberapa bulan ini. Akhirnya anak-anak ada yang tidak diberikan campak. Nah, jadi efek dampaknya terhadap campak itu tadi bisa menularkan ke 18 orang dibandingkan dengan COVID ini. Ya. Kemudian daya tular COVID ini radiusnya itu memang 2 meter, makanya kenapa harus menggunakan masker. Dan kalau untuk campak ini radiusnya 6 meter, tapi jumlah yang terkena juga tinggi ya pada campak. Jadi kalau anak-anak sudah tidak diimunisasi, dia sudah berisiko terkena campak yang bahayanya bisa jauh lebih tinggi daripada COVID, daya tahan imunnya juga menurun sehingga penyakit COVID pun juga bisa masuk. Jadi diharapkan ibu-ibu ya yang memiliki anak balita ya, khususnya yang masih harus menggunakan, yang harus diberikan imunisasi ya, imunisasi dasar lengkap, itu bisa mendapatkan vaksin campak. Karena efek samping dari campak apabila tidak diimunisasi atau misalnya sudah terkena, itu bisa menyebabkan ensefalitis atau radang otak dan bisa menyebabkan pneumonia ya, pneumonia. Jadi ada juga pneumonia efek dari campak ya. Jadi campak penyebabnya juga virus ya, sama. Nah, ada data saya cuplik ya, ambil di sini dari covid19.go.id. Kemarin sempat mengambil pada tanggal 21 Juni dan 4 Juli ya, untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata jumlahnya ini sangat-sangat cepat sekali. Yang terkonfirmasi dari 46 mencapai 62 ya. Ya hampir ya sepertiganya lah ya. Kemudian yang meninggal dari 2005 ini hanya selisih 2 minggu ya, sekitar 14 hari, dari 2.500 mencapai 3.000 ya, jadi selisihnya sekitar 500 yang meninggal dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau kita lihat lagi dari 34 provinsi yang menduduki peringkat pertama itu pada tanggal 21 Juni DKI Jakarta ya, disusul Jawa Timur dan Sulawesi. Sementara pada tanggal 4 Juli, maaf ini ya, itu mencapai itu Jawa Timur ya, berganti. Jakarta 21 Juni, kemudian 4 Juli itu Jawa Timur, DKI dan Sulawesi. Nah, ini jangan sampai Sulawesi Selatan itu menduduki peringkat kedua atau pertama, karena sempat itu pertambahan. Semua ya, semua lini bisa menekan laju COVID ini karena sangat mempengaruhi khususnya pada kesehatan anak-anak kita. Nah, ini sama saja kasusnya. Kalau dilihat dari anak ini yang 4 Juli kemarin, ini sudah terdapat ya usia 0 sampai 5 tahun ya, sekitar berapa ini, 2, ya. Kalau yang 6 sampai 17 tahun itu 5,7%. Dan kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan itu lebih banyak ya yang menderita dibandingkan laki-laki. Nah, apa tantangan terkait program stunting di sini?
Nah, kita lihat di sini datanya bahwa masih ada ibu-ibu hamil ya yang mengalami anemia itu sebesar 48,9%. Jadi hampir menghampiri 50%. Nah, jadi sebenarnya berdasarkan UNICEF itu untuk kesehatan reproduksi tidak dimulai dari ibu atau pus ya pasangan usia subur, tapi harusnya dimulai sejak anak itu masih remaja. Jadi anak-anak kita ya atau saudara ya atau keluarga, masyarakat juga itu sudah harus sehat ya reproduksinya agar dipersiapkan untuk tahapan selanjutnya. Kemudian konsumsi tablet ya penambah darah ini juga ya rendah atau kurang. Nah, sementara proporsi balita juga 40% masih ya cukup hampir setengahnya. Kemudian ini dari 41% balita yang mendapatkan PMT, 58,3% mendapatkan dari program PMT. Jadi harapkan PMT itu bisa dari keluarga yang bisa menyiapkan sehingga dibutuhkan informasi ya atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya ibu ya orang tua terkait dengan PMT ya agar meningkat PMT dan berdampak pada perkembangan otak khususnya. Kemudian juga panjang dengan berat badan lahir kurang dari 48 cm dan BBLR ini ternyata mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan yang panjangnya kurang 20,2 sampai 22% dan untuk BBLR 5,7 sampai 6,2%. Sedangkan imunisasi dasar lengkap atau IDL di sini jadi imunisasi dasar lengkap itu diharapkan mulai usia 0 sampai 15 ya bulan. Jadi kita lihat di sini juga ya mengalami ini yang lengkap ini mengalami penurunan, sedangkan yang tidak imunisasi karena memang COVID mengalami peningkatan. Sebenarnya ini cakupan-cakupan inilah menjadi tantangan semua kita ya, khususnya tadi ibu hamil, kemudian PMT, ya BBLR, panjang badan serta imunisasi dasar lengkap. Nah, selain itu, apa kendala pelaksanaan dari pencegahan stunting? Ya, belum efektifnya program-program pencegahan stunting. Ya, jadi memang program sudah jalan, tapi kendalanya karena COVID, jadi belum bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian belum optimalnya koordinasi penyelenggara intervensi gizi spesifik dan sensitif. Nanti akan kita bahas ya, yang dimaksud gizi spesifik dan sensitif. Kemudian belum efisien alokasi pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, serta keterbatasan penyelenggaraan program-program. Memang sempat Unhas ya juga terlibat dalam program Pak Gubernur itu penandatanganan kemarin di Bone ya, seluruh pimpinan ya daerah itu hadir ya, ada penandatanganan MOU untuk bersama ya menurunkan angka kejadian COVID. Itu juga merupakan salah satu upaya ya, tapi di satu sisi banyak memang program yang dilaksanakan, tapi di sisi lain terkendala dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, masih minimnya advokasi, kampanye dan diseminasi terkait stunting. Nah ini, jadi walaupun misalnya banyak program, kemudian ada poster-poster ya dari Kemenkes, Germas itu sangat bagus sekali, sangat menarik sekali, tetapi kadang masyarakat ya menggunakan HP ya itu hanya peruntukannya bukan hal-hal terkait dengan kesehatan, jadi tidak terjangkau. Dan hasil penelitian kemarin, hasil penelitian bahwa salah satunya itu pengetahuan, jadi belum ya, jadi masyarakat khususnya ibu dia tidak tahu persis apa yang dikatakan itu stunting. Nah inilah yang masuk dalam kendala di sisi demandnya ya, yang membutuhkan di sini ibu-ibu khususnya ya orang tua tidak mengetahui istilah ini apa sebenarnya, kemudian pendek dikatakan bukan masalah, bahkan hasil penelitian mengatakan ya pengalamannya itu karena faktor keturunan ya, itu biasa saja karena anaknya tetap dikatakan sehat ya.
Tapi memang penilaian status gizi bukan hanya dari faktor tinggi badan per umur, ya. Jadi ada berat badan per umur sama berat badan per tinggi badan. Kemudian mitos atau budaya juga. Nah ini ibu hamil biasa dilarang makan cumi, ya. Kemudian kolostrumnya juga biasa itu agak susah juga, ya. Kalau misalnya neneknya bilang dulu juga bapakmu atau ibumu tidak makan ASI pertama juga bisa sehat, ya, bisa pintar. Nah ini yang kadang merubah budaya atau mitos yang agak sulit. Dari situ butuh pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Ya, jadi memang perubahan tidak mudah, butuh waktu. Kemudian ada strategi nasional, ya, terkait dengan percepatan pencegahan stunting. Ini memang semua didasarkan pada bukti-bukti atau pengalaman di Indonesia untuk mencegahnya. Tujuannya tinggal berapa, Pak? 5 menit lagi, Bu. Baik. Silakan, Bu, lanjut. Lanjut. Ya, jadi sasaran tadi sudah jelas, kemudian intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif, ini 3 prioritas pencegahan stunting. Nah, jadi untuk gizi spesifik itu sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui dengan usia 0 sampai 24 bulan, serta remaja wanita usia subur dan anak usia 24 sampai 59. Nah, inilah intervensi-intervensi yang diberikan. Nah, ini semua sudah ada sebenarnya programnya, pemberian vitamin A, ya, setiap bulan Februari, Agustus, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk gizi sensitif ini terkait dengan sanitasi, ya, sanitasi, kemudian aksesnya, ya, peningkatan pelayanan gizi, komitmen itu penting, dan peningkatan akses pangan gizi. Ya, inilah darurat, ya, efeknya, ya, ini relokasi dan pemotongan anggaran. Nah, social distancing menyebabkan terhentinya pelayanan posyandu, ya, kelas-kelas ibu hamil, dan kenaikan harga pangan ini juga sangat-sangat mempengaruhi. Salah satu faktor adalah pendapatan, ya, berdasarkan penelitian pendapatan juga sangat mempengaruhi terjadinya stunting. Nah, berdasarkan UNICEF, penting melakukan promosi kesehatan tadi, ya, pada mulai dari usia reproduksi, ibu hamil, menyusui, dan pentingnya, ya, gaya hidup sehat, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, juga mencegah terjadinya COVID. Ya, meningkatkan kesadaran mengasuh anak kecil, ibu hamil, dan mendapatkan manfaat dan layanan nutrisi yang baik. Ya, ini pilar saya rasa bisa dilihat, ya, pilar 1 sampai 5 yang harus diketahui. Posyandu ini kapan harus bisa terbuka, pastikan dalam keadaan sehat, ya, jangan takut memeriksakan tes, ya, rapid test, swab, menggunakan APD, mengatur meja tidak berdekatan, dan membawa kain sarung sendiri, ya, mengatur jadwal pembersih cairan, itu disiapkan hand sanitizer, dan 30 menit ini menunggu di luar, ya. Dan ini tidak boleh dibuka beroperasi apabila diharapkan orang tua bisa melakukan pemantauan berat badan pada anaknya. Ya, ini imunisasi bila pandemi itu sudah menurun, ya, dan tetap dibawa ke pelayanan kesehatan untuk prosedur jika posyandu itu telah memiliki prosedur pelayanan pasien. Ya, rekomendasinya ini tetap melakukan pencegahan penularan COVID, ya, dan seterusnya. Ya, nanti mungkin ini dibahas oleh ada Ibu Sekretariat IBI, nanti bisa lebih dalam lagi terkait dengan ibu hamil, ya, perlindungan apa yang harus dilakukan, ibu menyusui, ya, seterusnya, cuci tangan, penggunaan masker, ya, jadi tidak boleh berjabat tangan, cium pipi, cium tangan, ya, ini serasa berulang-ulang, memang sebagai petugas kesehatan berulang-ulang, tapi memang perilaku budaya kita masih banyak sekali melihat tidak menggunakan masker, ya, baik anaknya dan seterusnya. Nah, kita lihat pada imunisasi ini tetap dilaksanakan, tapi menggunakan gaun, ya, kemudian ada face shield dan masker, ya, APD tetap harus. Ya, ini ada deteksi dan tata laksanaan, ini nanti bisa dibuka di standar antropometri, ya, Permenkes nomor 2 tahun 2020, bagaimana alur-alur untuk pemeriksaan status. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi kalau misalnya untuk menilai bagaimana anak itu masuk kategori stunting atau tidak, ya, jadi tanggal pengkajian dikurangi tanggal lahir, ya, tanggal lahir, sehingga mendapatkan anak itu berusia 2 tahun, ya, 3 bulan dan 3 hari. Ini ada pembuatan totalnya itu 27 bulan. Ya.
Nah, ini adalah menggunakan grafik WHO untuk menilainya, ya. Nah, jadi kita melihat tadi berapa tingginya, tadi tinggi badan 78 cm ya. 78 cm kita plotkan dengan usia anak tadi 2 tahun 3 bulan. Berarti anak masuk kategori sangat pendek, bisa menggunakan grafik atau bisa kita menggunakan buku tadi ya, standar antropometri. Jadi ada rumusnya seperti ini ya, berapa tinggi badannya, kemudian dikurangi dengan nilai median ya, kemudian nilai simpang bakunya tadi dikurangi dengan 84,9, jadi hasilnya minus 3,03. Jadi saya menggunakan grafik, bisa juga dengan menggunakan tabel. Peran perawat ini dalam pemberian edukasi makanan MPASI ini juga kenapa saya berikan berulang-ulang, karena ini sangat penting dan penting sekali ya. Karena kita tahu anak usia sampai 2 tahun itu adalah proses perkembangan otaknya. Ya, jadi berat otak itu pada anak usia 2 tahun itu sudah 75% seberat orang dewasa. Ya, kemudian perkembangan itu sudah mencapai 80%. Nah, kalau dalam usia 2 tahun itu makanannya kurang, ya gizinya kurang, otomatis akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Nah, jadi bukan hanya dari segi genetiknya saja ya, tapi dari lingkungan khususnya asupan nutrisinya. Jadi intinya makanan untuk MPASI, makanan pokok itu memang 3 kali, kemudian bisa diselingi makanan selingan 1-2 kali. Dan perlu diingat bahwa makanan selingannya itu bukan snack-snack yang seperti kita lihat sekarang ini ya, tapi harus buah, puding ya, sayur yang dikukus, usahakan kurangi yang berminyak-minyak. Dan hati-hati ada reaksi alergi. Utamanya telur kadang itu ya kuningnya, kalau misalnya diberikan 1-2 kali dia alergi, biasanya diberikan putihnya. Nanti pada usia 1 tahun itu sudah bisa ya. Ini bisa lihat kembali ya bagaimana teksturnya, banyaknya porsi yang diberikan. Nah, ini harus terus diberikan oleh ibu ya, mulai dari ibu hamil sampai anaknya lahir ya, ini harus disampaikan betapa pentingnya MPASI bagi anak. Ya dikenalkan. Nah, terakhir ini makanan pendamping yang dianjurkan, bubur tepung ya, beras merah, daging sapi pilihan, yang bagusnya sih ayam kampung ya, telur kampung, dan ini. Jadi tolong Bapak Ibu, anaknya jangan selalu makan makanan tepung khususnya tepung terigu ya. Jadi tepung terigu itu mengandung aloksan ya, yang bisa mempengaruhi dia tinggi karbohidrat, juga bisa mempengaruhi kerja sel dari pankreas yang bisa memicu terjadinya diabetes. Dan juga salah satu faktor resiko anak autis ya, itu tidak boleh juga ya mengkonsumsi nih kebanyakan tepung-tepung. Kemudian anak-anak khususnya usia 1 bulan ke bawah itu tidak boleh menggunakan penyedap rasa ya. Mungkin makan dikasih vetsin ya, itu dianjurkan tidak bisa, karena memperberat kerja dari ginjal itu sendiri dengan makan yang berbumbu tajam ya, jadi cukup garam ya, sebenarnya itu harus dikurangi ya. Jadi simpulannya diharapkan pencegahan stunting itu dimulai sejak masa kehamilan ya, 1000 HPK. Kemudian dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam pemenuhan gizi anak ya. Jadi memang harus bisa memotivasi, bisa memberikan contoh-contoh ya kepada masyarakat betapa pentingnya gizi ya bagi anak. Kemudian pentingnya peran petugas kesehatan dan berbagai program yang dapat menurunkan angka stunting ini melalui intervensi gizi spesifik tadi ya, dan gizi sensitif. Dan tidak kalah pentingnya juga sosialisasi dan penyebaran informasi secara masif kepada masyarakat terkait dengan stunting, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Nah, ini contoh dari poster-poster ya yang sangat bagus. Ya, jadi gaya hidup, nah itu harus diperhatikan ya agar anak bisa hidup dengan sehat ya dan normal. Ya, mari kita bersama cegah stunting. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.